akan membahas bab 9, yaitu tentang manajemen risiko, the big picture. Untuk pendahuluan dalam bab ini akan membahas perbedaan antara risk hedging yang difokuskan pada pengurangan atau eliminasi risiko dan manajemen risiko. Nah, yang pertama, kita harus tetap berada dalam kerangka arus kas yang didiskonto, akan tapi mengkaji cara keduanya, yaitu dengan manajemen risiko dan manajemen keahlian yang dapat mempengaruhi arus kas, pertumbuhan, dan nilai keseluruhan. Lalu yang kedua, mencoba untuk menyatukan pengaruh dari manajemen risikonya pada nilai melalui valuasi relatif, yaitu dengan melihat bagaimana harga pasar perusahaan yang mengikuti praktek manajemen risiko. Yang ketiga, menyesuaikan beberapa teknik yang kita perkenalkan dalam hubungan dengan pilihan yang nyata untuk mengakses keduanya, yaitu resikonya, juga bagaimana mengambil resiko pada nilai. Berikutnya, kita akan membahas tentang resiko dan nilai dalam pandangan konvensional. Nah, bagaimana sih resiko terlihat dalam konvensional? Yang pertama, ada intrinsic or discounted cash flow valuation, yaitu di mana nilai suatu perusahaan atau aset diestimasi berdasarkan dengan mengabaikan arus kas yang diharapkan kembali ke masa sekarang. Lalu yang kedua, ada relative valuation, di mana nilai perusahaan diestimasi dengan melihat harga pasar perusahaan yang serupa. Berikutnya ada discounted cash flow valuation, yaitu mempertimbangkan struktur dasar model suatu arus kas yang didiskonto, lalu mendiskusikan bagaimana risiko terlihat dalam model dan mempertimbangkan implikasinya untuk manajemen risiko. Berikutnya ada structure of DCF models, yaitu kita harus mendiskonto arus kas kepada penemu ekuitas pada harga ekuitas untuk sampai pada nilai ekuitas dalam perusahaan. Ini merupakan valuasi ekuitas. Berikutnya ada risk adjustment in discounted cash flow models, yaitu pengaruh resiko biasanya diisolasi untuk tingkat diskon. Nah, di dalam model valuasi ekuitas, biaya ekuitas ini menjadi kendaraan untuk penyesuaian resiko dengan perusahaan yang lebih beresiko akan mempunyai biaya ekuitas yang lebih tinggi. Berikutnya ada the payoff to risk management in a DCF world. Payoff untuk memberikan rambu-rambu pada risiko yang dinyatakan dalam nilai yang lebih tinggi kelihatannya terbatas, dan payoff untuk manajemen risiko akan sulit untuk ditelusuri. Berikutnya ada risk hedging and value. Sekitar 75-80% risiko dalam suatu perusahaan yang berdagang untuk kepentingan publik itu biasanya datang dari faktor-faktor perusahaan yang spesifik, dan beberapa manajer mencoba memberikan rambu-rambu atau mengurangi pengungkapan mereka kepada risiko ini. Berikutnya ada risk taking and value. Pengurangan risiko umumnya dipertimbangkan sangat sempit dalam valuasi yang konvensional. Pengambilan risiko baik tidak dipertimbangkan sama sekali atau masuk secara implisit melalui masukan lainnya ke dalam suatu tangan daripada pesaingnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai risiko dan nilai dalam pandangan konvensional. Di antaranya ada relative valuation model. Model ini digunakan untuk membandingkan nilai perusahaan dengan perusahaan-perusahaan pesaing untuk menilai nilai keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam model ini membentuk a multiple and comparable firm, di mana suatu perusahaan dipandang sebagai perusahaan yang murah jika dagangannya berpendapatan 10 kali ketika perusahaan yang sebanding berpendapatan 15 kali. Risk adjustment in relative valuation model.
Apabila menyesuaikan dalam model arus kas yang didiskonto terlalu sempit dan sangat terfokus pada tingkat bunga diskonto saja, maka penyesuaian risiko di dalam valuasi yang relatif dapat berkisar dari being non-existent at worst to be haphazard and arbitrary at best. Dalam bentuk yang non-existent, seorang analis membandingkan penentuan harga perusahaan dalam sektor yang sama tanpa implisit bahwa the risk exposure atau resiko-resiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan akan sama untuk semua perusahaan dalam suatu bisnis. Kemudian untuk valuasi relatif yang mengklaim atau yang menyatakan bahwa menyesuaikan pada risiko melakukan hal yang sama dalam cara yang sembarangan. Terakhir, ada the payoff to risk hedging in relative valuation model, di mana perusahaan yang ingin mencoba untuk memperbaiki nilai relatifnya, maka mereka akan mengadopsi praktik dari suatu manajemen risiko yang sesuai dengan ukuran risiko analisisnya. Selanjutnya ada cara untuk memperluas diskusi mengenai risiko dalam valuasi. Di antaranya ada discounted cash flow valuation. Nah, di mana perusahaan mencatat bahwa penyesuaian untuk risiko dalam valuasi arus kas yang didiskonto secara konvensional sangat sempit, hanya terfokus pada tingkat bunga diskonto saja. Nah, selain itu, discounted cash flow ini adalah metode untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika kita menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. The drivers of DCF value, di mana nilai perusahaan umumnya bisa dipertimbangkan sebagai suatu fungsi dengan 4 masukan. Yang pertama, cash flow to the firm, di mana arus kas dari suatu aset dari investasi yang sudah dibuat. Kedua, expected growth from new investment, di mana harapan pertumbuhan dengan tingkat bunga dalam arus kas selama apa yang kita namakan periode untuk keduanya, yaitu pertumbuhan yang tinggi dan excess return, di mana perusahaan mendapatkan lebih banyak dari biaya modal investasinya. Ketiga, length of the excess return atau high growth period, yaitu waktu sebelum perusahaan menjadi suatu perusahaan yang stable of growth in firm earning excess return. Pertumbuhan yang stabil dalam perusahaan yang menghasilkan kelebihan pengembalian. Keempat, ada discount rate. Discount rate ini merupakan masukan atau inputan dengan tingkat bunga diskonto yang mencerminkan keduanya, yaitu resiko dalam investasi dan the financing mix yang dipergunakan dalam suatu perusahaan. Risk and DCF value, a fuller picture. Untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih lengkap mengenai bagaimana resiko mempengaruhi nilai, kita harus melihat dampaknya. Kita harus melihat pada dampaknya tidak hanya pada tingkat bunga diskonto saja, akan tetapi juga pada determinan nilai lainnya. Discount rate. Discount rate ini mempertimbangkan dua cara, di mana pemberian rambu-rambu pada resiko dapat mempengaruhi tingkat bunga diskonto. Cash flow existing asset. Pada tahap ini, investasi telah dibuat dan efisiensi dengan mana hal tersebut dikelola tidak ada hubungannya dengan apakah resiko diberikan rambu-rambu atau tidak. Expected growth during high growth atau excess return pace, di mana pertumbuhan yang diharapkan selama terjadinya pertumbuhan yang tinggi. Excess return pace datang dari dua input, yaitu the investment rate and the return of capital. Artinya bahwa masukan berasal dari bunga investasi, sedangkan imbal hasil berasal dari modal. Yang keduanya memberikan rambu-rambu pada risiko dan manajemen risiko yang dapat mempengaruhi masukan ini, dan melalui hal tersebut tingkat pertumbuhan diharapkan. Length of the high growth atau excess return period. Suatu perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi dan excess returns jelas akan lebih berharga jika kita memperluas periode untuk perusahaan bisa mempertahankan this excess return-nya. Relative valuation. Satu cara untuk mengesampingkan kebutuhan tersebut yaitu dengan melihat apakah market reward companies yang memberikan rambu-rambu atau mengelola resiko. Dan jika memang begitu,
mengestimasi seberapa besar biaya yang kita keluarkan baik untuk rambu-rambu atau manajemen resikonya. Option pricing model. Pemberian rambu-rambu pada resiko dan manajemen resiko yaitu dengan menggunakan model harga opsi. Sama seperti membeli a put option dengan melawan specific eventualities. Payoff to risk hedging in relative valuation. Suatu perusahaan yang melindungi risiko seharusnya mempunyai penerimaan dan harga saham yang lebih stabil. Jika pasar menilai karakteristik-karakteristik ini sebagai pendukung pemberian rambu-rambu terhadap risiko berargumentasi, pasar harus memberikan suatu nilai yang jauh lebih tinggi pada perusahaan tersebut daripada kepada pesaing yang tidak melindungi risiko. Terakhir, an option pricing view of risk hedging. Jika suatu perusahaan bernilai 100 juta dolar yang bernilai produk jatuh di bawah 80 juta dolar, nah kenyataan ini pembelian a put option, di mana aset yang mendasari nilai aset perusahaan yang tidak dilindungi dan the strike price merupakan batas bawah pada nilai tersebut. Jika kita bisa mengestimasi suatu standar deviasi dalam nilai perusahaan, kita juga bisa menilai put option ini. Dan dengan melakukan hal tersebut, dapat memberikan suatu nilai yang dilindungi oleh risiko. Oleh karena perlindungan ini akan memerlukan biaya, kemudian kita mempertimbangkan the trade-off-nya. Apabila biaya untuk menambah perlindungan lebih kecil daripada nilai yang ditimbulkan oleh perlindungan, maka perlindungan terhadap risiko akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 9 tentang manajemen risiko. Pertama adalah adoption pricing view of risk management. Jadi kita melihat pilihan harga menurut manajemen risiko. Contohnya misalkan kita mengoperasikan suatu perusahaan minyak dan kita mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam fasilitas baru yang dirancang untuk menolong kita meningkatkan produksi minyak yang lebih tinggi. Meningkatkan caranya adalah dengan ada a call option atau panggilan pilihan yang nilainya akan terkait keduanya itu varian dalam harga minyak dan sejumlah produksi tambahan atau aliran kas. Kita akan menghasilkan harga minyak naik yang lebih tinggi. Kemudian kedua ada penilaian akhir dari manajemen risiko. Pertama itu ada satu perlindungan pada risiko pada bagian perusahaan hampir selalu tidak ada gunanya, umumnya akan menurunkan nilai. Kedua, mereka yang menjual produk yang dilindungi terhadap risiko selalu menghasilkan payoff atau bisa melunasi bagi perusahaan dalam bentuk harga saham yang lebih tinggi. Selanjutnya, kapan kita harus menggunakan lindung nilai? Itu ketika perusahaan yang lebih kecil dipegang erat atau untuk perusahaan dengan utang besar dan biaya kesusahan. Kemudian ada manfaat manajemen risiko, ada high volatility atau ketidakpastian masa depan yang harus dieksploitasi untuk memperoleh manfaat. Kedua, ada strong barriers to entry, batasan resmi atau paten atau regulasi perusahaan. Selanjutnya adalah perbedaan dari risk hedging versus risk management atau lindung nilai dengan manajemen risiko. Kalau dilihat dari risikonya, risk hedging itu risiko yang penuh dengan berbahaya, dan kalau risk management, risk a danger and an opportunity, artinya memiliki kesempatan. Nah, kalau dilihat dari objektifnya, risk hedging sendiri itu untuk melindungi dari sisi risiko, kalau risk management untuk mengeksploitasi terbaik dari semua fungsi. Menurut fungsinya, risk hedging adalah financial dan risk management itu strategi. Kemudian dilihat dari ukuran keberhasilan, risk hedging sendiri adalah untuk mengurangi volatilitas pendapatan, sedangkan risk management nilainya yang bernilai tinggi, lebih tinggi. Kemudian menurut jenisnya, kalau risk hedging itu put option, kalau risk management call option. Dan yang terakhir adalah dilihat dari efek utama pada nilai. Nah, risk hedging sendiri itu tingkat risiko yang lebih rendah, sedangkan risk management pengembalian yang lebih tinggi dan pembelian berkelanjutan. Yang terakhir, gimana sih bagi mengembangkan suatu strategi manajemen risiko? Pertama itu adalah putuskan apakah akan melakukan lindung nilai atau tidak. Caranya dengan mempunyai suatu inventory, perusahaan harus memutuskan risiko perusahaan mana yang akan mencoba melindungi dan mana yang membolehkan mengalir melalui investornya. Kemudian kedua itu make an inventory of possible risks atau investasi kemungkinan risiko. Proses harus dimulai dengan suatu inventory seluruh risiko yang berpotensial. Kemudian ketiga itu pilih produk lindung nilai risiko. Jadi kalau misalkan perusahaan memutuskan melindungi risiko, ia memilih sejumlah pilihan. Beberapa pilihannya contohnya adalah kayak market trade atau kayak derivatif mata uang dan suku bunga. Kemudian keempat
Tentukan risiko yang Anda pilih itu lebih baik dari perusahaan pesaing Anda atau enggak. Jadi, ini langkah di mana perusahaan bergerak dari melindungi nilai risiko ke manajemen risiko dan dari memandang risiko segala macam ancaman risiko sebagai suatu peluang potensial. Terima kasih.